Jerit tangis anak ini sungguh memilukan. Pasalnya, sang anak meminta agar sepeda motor butut ayahnya tidak terkena razia petugas di kawasan parkir liar Tanah Abang, Jakarta pagi tadi. Sang ayah pun yang sedang memberikan seragam untuk anaknya segera mendatangi sang anak yang histeris. Namun, petugas tetap mengangkut paksa motor-motor yang terparkir liar di kawasan Tanah Abang termasuk motor butut sang ayah. Ini baju sekolah, seragam. Oh, di sekolah. Iya. Terus kini pulang gimana cara, Bang? Tahu pulangnya bingung mengantar juga anak sekolah nih, Bang. Bang, tadi motor Abang diparkir di mana? Itu situ. Kan nggak tahu, saya juga kan baru. Oh. Berarti baru pertama kali sini, Bang ya? Iya. Saya kan tinggal sini. Oh, tinggal sini. Iya. Ya, narik sampah. Motor juga buat narik sampah lah, Pak. Ya, senang saya takut. Selain mengangkut paksa puluhan sepeda motor yang parkir di atas trotoar dan bahu jalan, petugas juga menertibkan belasan lapak pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat. Seluruh kendaraan roda 2 yang terjaring dibawa ke kantor Sudin Perhubungan di kawasan Senen. Para pelanggar nantinya akan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp250.000. Kabel di Jalan Kalisari Raya Pasar Rebo, Jakarta Timur terbakar. Api membakar banyak kabel hingga merembet ke tiang listrik dan pohon. Kabel yang terputus akibat terbakar mengeluarkan percikan api nyaris mengenai pengendara yang melintas. Sejumlah pengendara pun terpaksa putar balik lantaran takut terkena kabel yang terbakar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit. Beruntung api tidak merembet ke bangunan yang berada di depan kabel yang terbakar. Sejumlah petugas menyingkirkan kabel yang hangus terbakar, juga pohon yang terdampak akibat kabel terbakar. Kebakaran kabel diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Dampak kabel terbakar, petugas memutus aliran listrik rumah warga yang ada di sepanjang Jalan Kalisari Raya. Kabel PLN, kabel PJU, kabel Indonesia. Oh, PJU juga terbakar juga. Itu kenapa sih, Bang? Apa karena arus pendek atau apa sih, Bang? Ya, kadang karena gesekan dari arus pendek aja, kabel juga ada. Oh, gesekan dengan kabel lain atau kabelnya sendiri itu? Kabel sendiri. Oh, artinya terbakarnya belum diketahui nih dari kabel mana gitu ya, antara 3 provider ini ya? Petugas hanya butuh 2 jam untuk mengganti dan memperbaiki kabel yang hangus terbakar. Ketika biasanya polisi menggerebek pelaku kejahatan, di Musirawas Utara, seorang oknum polisi justru digerebek rekan-rekannya sendiri bersama sang istri. Penggerebekan dilakukan di sebuah ruko atas laporan istri yang menduga oknum polisi tersebut berduaan dengan wanita idaman lain. Buntut dugaan perselingkuhan, oknum polisi pun diperiksa propam. Pemirsa, selain kasus prahara rumah tangga, oknum penegak hukum selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlisa Hadi. Seorang pria di Kutai Kartanegara menganiaya seorang penagih utang hingga tewas bersimbah darah. Dirinya kesal melihat istri dan anaknya dimaki dan diintimidasi korban yang datang menagih utang. Renhar, penagih utang ini tergeletak bersimbah darah di perumahan Tanjung Jalan Usaha Tani, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penagih hutang sebuah koperasi asal Samarinda ini menjadi korban penganiayaan seorang penghuni rumah bernama Tommy menggunakan senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, namun karena luka parah di perut dan leher, korban meregang nyawa.
Penganiayaan ini berawal saat korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih hutang. Pelaku tidak bisa menahan amarah saat melihat istri dan anaknya dimaki dan diintimidasi hingga langsung gelap mata dan menganiaya korban. Usai kejadian, polisi langsung menangkap Tommy dengan barang bukti sebilah senjata tajam yang digunakan saat menganiaya korban. Pelaku mengaku emosi melihat korban yang marah-marah dan hendak memukul anaknya. Dia sudah kontak fisik ke saya, terus juga dari bentuk chat dan WA itu sudah, mohon maaf, dia sudah mengancam saya dalam artian tidak aman keluarga saya, bahkan diri saya sendiri tidak aman. Si korban atas nama Renhard ya datang ke rumah pelaku ya, pelaku atas nama Jerian Tommy Alpatri ya untuk menagih hutang. Kemudian korban pada saat itu berkata kasar, membentak dan mendorong anak pelaku ya, dan juga memaki istri korban. Kemudian pelaku dengan adanya makian dan mau memukul anak korban, pelaku pun langsung emosi. Akibat perbuatannya yang di luar batas, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kutai Kartanegara dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Masih dari Pulau Kalimantan, pemirsa, seorang remaja berusia 17 tahun di Barito Selatan, Kalimantan Tengah nekat membunuh temannya karena dendam. Pelaku marah lantaran korban tidak mau mengganti uang 6 juta rupiah dan tidak membantunya saat terjerat kasus hukum. Seorang pemilik bengkel di Jalan AMD 1, Buntok, Kota Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di depan bengkelnya usai dianiaya remaja usia 17 tahun menggunakan senjata tajam. Warga sekitar tidak ada yang berani mendekat dan hanya menyaksikan dari jauh hingga akhirnya polisi tiba di lokasi. Menurut istri korban, suaminya dibunuh pelaku yang juga temannya yang menagih uang 6 juta rupiah. Namun karena tidak ada uang, pelaku mendatangi bengkel dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Tidak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya, Desa Manggaris, Barito Selatan tanpa perlawanan. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku dendam karena korban ingkar terkait uang 6 juta rupiah yang merupakan uang damai saat keduanya sedang tersandung masalah hukum. Pelaku menghubungi melalui telepon kepada korban dan menagih sejumlah uang terhadap korban terkait dengan penyelesaian perkara sebelumnya. Jadi korban dan pelaku memiliki masalah pertikaian sehingga sepakat untuk urunan kumpul uang kurang lebih 6 juta. Namun sampai kemarin belum terbayar juga sehingga pelaku menghubungi korban melalui telepon. Karena jawaban korban tidak memuaskan kepada pelaku sehingga pelaku mendatangi korban dari rumah dengan sebelumnya membawa pisau. Karena masih di bawah umur, pelaku akan diproses dengan sistem peradilan anak. Pelaku disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Desember lalu, pemirsa, niat ingin bercanda dengan nasabah seorang pegawai koperasi simpan pinjam di Batubara, Sumatera Utara justru membakar rumah penjual bahan bakar minyak eceran. Korban menderita luka bakar dan merugi senilai ratusan juta rupiah. Satu rumah dan kios beserta isinya milik Rahmat Sirait, warga desa Seibejangkar, Batubara, Sumatera Selatan, ludes dilalap api. Peristiwa berawal saat seorang pegawai koperasi simpan pinjam hendak menagih utang kepada korban. Pelaku yang niatnya bercanda menyalakan korek api yang berdekatan dengan ember berisi BBM. Dengan cepat api pun langsung menyambar. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Akibat kebakaran, korban mengalami luka bakar dan menderita kerugian ratusan juta rupiah.
Tak lama berselang, Satuan Reskrim Polres Batubara berhasil menangkap RFL, 25 tahun, warga Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, yang merupakan pelaku pembakaran rumah milik korban. Coba hidupkan mancis. Ya. Ternyata akibat dari hidupkan mancis ini tersambarlah bensin ini. Berakibat korban terbakar, ya. Kiosnya, ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, pemirsa, seorang anggota polisi digerebek rekan-rekannya sesama anggota polisi dan istri. Ia digerebek karena diduga kedapatan berduaan dengan selingkuhannya. Anggota polisi Resor Musirawas Utara, Sumatera Selatan bersama seorang istri polisi menggerebek sebuah ruko di Kelurahan Taba Jemeke, Lubuk Linggau Timur. Penggerebekan dilakukan karena Brigadir Polisi SJ diketahui telah berduaan dengan seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Penggerebekan dilakukan di ruko milik polisi ini pun menjadi tontonan warga. Bahkan saat anggota polisi bersama selingkuhannya dibawa petugas, warga melampiaskan amarahnya dengan teriakan-teriakan. Oknum anggota polisi kini diperiksa di Propam Polres Muratara. Intinya ya memang karena bersangkutan tidak dengan istrinya, tapi kan kita melewati proses pendidikan. Betul tidak itu bersangkutan melakukan apa yang sudah disampaikan. Kepolisian masih menyelidiki kasus ini sehingga belum memberikan sanksi. Sebaliknya di Jember, pemirsa, seorang istri memergoki suaminya yang tengah asik makan berdua bersama perempuan yang diduga adalah selingkuhannya. Sang istri pun kesal dan langsung memukuli perempuan hingga menarik perhatian pengunjung lain. Ya Allah! Seorang perempuan dipukuli di sebuah warung prasmanan di Kecamatan Jelbuk, Jember, Jawa Timur. Diduga perempuan yang dipukuli adalah selingkuhan suaminya. Istri emosi karena melihat suaminya sedang makan berdua bersama dengan seorang perempuan. Aksinya sempat dilerai, namun karena emosi, sang istri tetap memukuli perempuan yang diduga selingkuhan suaminya. Pengunjung yang datang pun sempat merasa terganggu karena pertengkaran. Miris sekali, di mana seorang laki-laki dipukul oleh seorang perempuan kalau saya lihat videonya seperti itu. Ini adalah PR kita bersama, terutama pada tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga ke depan tidak terjadi seperti ini. Setelah perkelahian berhasil dilerai, mediasi dilakukan di rumah keluarga suami. Didampingi polisi, seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur menggerebek istrinya yang tengah berselingkuh dengan pria lain di kamar hotel. Yang mengejutkan, pemirsa, sang pria selingkuhan merupakan tetangga yang juga masih ada hubungan keluarga dengan si suami. Pria ini menunjukkan buku nikah miliknya ke hadapan polisi yang ikut saat dirinya menggerebek sang istri di salah satu hotel di Jalan Bypass Mojokerto, Jawa Timur. Sang istri dan pria selingkuhannya hanya bisa terdiam dan pasrah saat diinterogasi. Pasangan cinta terlarang ini tambah tidak berkutik saat kamar digeledah ditemukan banyak tisu bekas yang diduga keduanya baru saja berhubungan badan. Ironisnya, sang pria selingkuhan istri ternyata merupakan tetangga dan masih ada hubungan keluarga dengan si suami. Kerabat suami yang ikut ke lokasi bahkan tidak mampu menahan emosi untuk memaki si selingkuhan. Polisi menyita sprei dan bantal dari kamar yang digunakan pasangan selingkuhan ini beserta ponselnya sebagai barang bukti. Memang benar, dari kemarin dari Samapta Polres Mojokerto Kota saat melaksanakan patroli ke Strong Point mendapat laporan dari warga masyarakat yang kebetulan keluarga sendiri menemukan atau menggerebek suatu pasangan yang bukan
perkawinan resmi di sebuah hotel. Kronologisnya dan? Untuk kronologis, yang bersangkutan sudah dibuntuti sama keluarganya, baik suaminya yang merasa berjanjian di salah satu hotel, kemudian ditemukan sepasang yang bukan pasangan istri di sebuah hotel. Pasangan selingkuhan ini kemudian digelandang ke Polresta Sidoarjo untuk diperiksa. Sementara sang suami langsung membuat laporan polisi terkait perselingkuhan yang dilakukan istri dan tetangga rumahnya tersebut. Bocah 9 tahun dibunuh dan mayatnya dibuang ke jurang oleh saudara sendiri. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.